Bayangkan ini, di Jepang sebuah dompet berisi uang jutaan yen tertinggal di stasiun seminggu kemudian. Dompet itu kembali, uangnya utuh, tidak berkurang 1 yen pun. Sekarang bayangkan hal yang sama terjadi di Indonesia. Apa yang terlintas di kepala Anda? Bukan soal siapa yang lebih baik, tapi mengapa dua negara sama-sama Asia, sama-sama menjunjung sopan santun, tapi hasil budayanya bisa begitu berbeda. Hari ini kita tidak akan membandingkan siapa yang paling benar. Kita akan membongkar perbedaan cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang dunia antara Jepang dan Indonesia. Dan di akhir video ini mungkin Anda akan sadar budaya menentukan masa depan sebuah bangsa. Di Jepang, waktu adalah kehormatan. Kereta terlambat 30 detik, supir akan meminta maaf secara resmi. Di Indonesia, kita punya istilah legendaris, sebentar ya, yang bisa berarti 5 menit, bisa juga 1 jam. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi karena budaya Indonesia dibangun dari toleransi dan fleksibel sosial. Terlambat sedikit tidak masalah, yang paling berhubungan tetap baik. Yang penting hubungan tetap baik. Sementara Jepang dibangun di atas rasa tanggung jawab kolektif, satu orang terlambat, satu sistem rusak. Maka disiplin bukan pilihan tapi kewajiban moral. Jepang mengajarkan jangan menyusahkan orang lain, Indonesia mengajarkan jangan memutus silaturahmi. Dua nilai mulia tapi arah hasilnya berbeda. Orang Jepang sangat takut mempermalukan diri sendiri. Bahkan gagal sedikit saja bisa merasa bersalah berhari-hari. Di Indonesia, kita lebih mengenal budaya memaafkan. Salah, minta maaf, dimaafkan, selesai. Ini terlihat indah, tapi ada sisi lain. Di Jepang, rasa malu membuat orang berusaha sempurna sebelum bertindak. Di Indonesia, rasa memaafkan membuat orang lebih berani mencoba, meski kadang tanpa persiapan matang. Makanya Jepang kuat di sistem, Indonesia kuat di kreativitas. Satu negara melahirkan robot dan teknologi presisi, satu negara melahirkan musisi, seniman, dan pengusaha kreatif. Di Jepang, ada satu prinsip sederhana. Pendidikan itu bukan soal nilai, tapi soal menjadi manusia. Makanya, 3 tahun pertama masuk SD, gak ada ujian, gak ada ranking, gak ada stres. Karena bagi mereka, usia 6-9 tahun itu masa paling rapuh. Masa ketika karakter dibentuk bukan ditekan. Jepang percaya, buat apa anak punya otak jenius kalau sikapnya minus. Kelas di Jepang itu bukan arena kompetisi, tapi ruang komunitas. Mereka punya pelajaran wajib bernama dotoku, pendidikan moral. Di sini, anak-anak nggak disuruh menghafal definisi baik. Mereka diajak ngobrol. Gimana perasaanmu kalau temanmu dijauhi? Dari sini, empati tumbuh, bukan teori. Lanjut ke bagian unik lainnya. Di sekolah Jepang, nggak ada cleaning service. Serius. Dari WC sampai ruang guru, yang bersihin adalah murid sendiri. Namanya osoji. Tujuannya cuma satu. Kalau kamu yang mengotori, kamu juga yang membersihkan. Disiplin bukan pilihan tapi kewajiban moral. Jepang mengajarkan jangan menyusahkan orang lain, Indonesia mengajarkan jangan memutus silaturahmi. Dua nilai mulia tapi arah hasilnya berbeda. Orang Jepang sangat takut mempermalukan diri sendiri. Bahkan gagal sedikit saja bisa merasa bersalah berhari-hari. Di Indonesia, kita lebih mengenal budaya memaafkan. Salah, minta maaf, dimaafkan, selesai. Ini terlihat indah, tapi ada sisi lain. Di Jepang, rasa malu membuat orang berusaha sempurna sebelum bertindak. Di Indonesia, rasa memaafkan membuat orang lebih berani mencoba, meski kadang tanpa persiapan matang. Makanya Jepang kuat di sistem, Indonesia kuat di kreativitas. Satu negara melahirkan robot dan teknologi presisi, satu negara melahirkan musisi, seniman, dan pengusaha kreatif. Di Jepang sejak kecil anak diajarkan membersihkan kelas sendiri, makan siang tanpa pembantu, bertanggung jawab atas barang pribadi.
Di Indonesia, anak diajarkan berbagi makan bersama, hidup bertetangga. Jepang mencetak manusia mandiri sejak dini. Indonesia mencetak manusia sosial dan gotong royong. Makanya di Jepang hidup sendirian itu normal. Di Indonesia hidup sendirian sering dianggap kasihan. Orang Jepang kuat sendiri, orang Indonesia kuat bersama. Orang Jepang tidak suka bicara langsung. Mereka akan berkata sepertinya agak sulit. Padahal maksudnya tidak bisa sama sekali. Orang Indonesia lebih sering tidak enak menolak. Akhirnya berkata, iya nanti saya usahakan. Padahal tidak pernah dikerjakan. Sama-sama menghindari konflik tapi caranya berbeda. Jepang memilih bahasa halus tapi tegas. Indonesia memilih bahasa ramah tapi ambigu. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman lintas budaya. Jepang terkenal dengan kerja keras, ekstrim, lembur, pulang malam, bahkan ada istilah koroshi, meninggal karena kerja berlebihan. Sisi gelap Jepang yang jarang diekspos. Banyak orang lihat Jepang itu rapi, aman, tertib, tapi jarang yang tahu sisi gelapnya. Dan jujur waktu aku tahu ini pertama kali, Japan suddenly felt very human. Aku bakal bahas beberapa sisi Jepang yang gak sering muncul di video wisata, tapi penting banget buat dipahami. Jepang itu negara dengan budaya kerja yang super keras, sampai ada istilah karoshi, yaitu meninggal karena overwork. Bukan cuma lembur, tapi tekanan mental, tanggung jawab, dan standar kerja yang tinggi banget. Banyak pekerja tidur cuma 3-4 jam sehari, dan aku baru sadar sih, di balik kota yang terang benderang ini, ada orang-orang yang kelelahan. Fakta kedua, fenomena hikikomori. Ini kondisi ketika seseorang menutup diri di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan standar sukses yang tinggi bikin banyak orang akhirnya memilih untuk ngilang. Ini ngingetin aku kalau perfeksionisme negara ini ada juga harga yang harus dibayar. Dan yang terakhir, Jepang punya ribuan akiya, rumah-rumah kosong yang ditinggalkan. Beberapa dijual murah banget, bahkan ada yang gratis. Kenapa? Karena banyak anak muda yang pindah ke kota besar dan desa-desa perlahan sepi. Bukan untuk nakutin guys, tapi untuk ngingetin di balik kebersihan dan ketertiban Jepang ada realitas yang gak selalu sempurna. Kerja keras juga, tapi lebih seimbang dengan hidup. Orang Indonesia masih punya waktu ngopi, ngobrol, tertawa. Jepang produktif, Indonesia humoris, dan dunia mulai sadar kerja keras tanpa kebahagiaan juga punya harga mahal. Jepang bukan negara sempurna, Indonesia juga bukan negara gagal. Jepang mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan sistem. Indonesia mengajarkan empati, kebersamaan, dan hati. Bayangkan jika disiplin Jepang bertemu dengan empati Indonesia. Bayangkan jika ketepatan waktu Jepang bertemu dengan gotong royong Indonesia. Mungkin dunia tidak butuh negara paling kuat, tapi negara yang paling seimbang. Dan sekarang saya ingin bertanya, jika Anda masih memilih lebih ingin hidup di negara yang sangat disiplin tapi sunyi, atau negara yang hangat tapi penuh kompromi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, like, dan share. Terima kasih.